Dengan demikian saudara, kita semakin jelas dalam konten sebelumnya tentang betapa kaburnya pembatasan antara penanda dan petanda, dua unsur tanda yang ada di dalam sebuah pemaknaan dalam identitas. Identitas itu semacam jati diri. Identitas itu merupakan sebuah ciri khas atau kesejatian seseorang atau sesuatu yang dapat ditandai dengan simbol-simbol semacam citra bunyi atau semacam lambang-lambang yang menandai keberadaan atau kehadirannya. Itu namanya penanda. Sedangkan petanda adalah makna dari identitas itu yang ditandai dengan simbol-simbol tadi. Harus memisahkan antara petanda dengan penanda atau penanda dengan petanda. Itu dari pemikiran ini tidak mungkin naskah atau tataran penanda tidak bisa dipisahkan dari tataran makna atau petanda. Memisahkannya secara ketat dimensi puitis serta retoris antara keduanya. Itu tidaklah mungkin. Tentu saja ini menjadi kontroversi. Dan memang gerakan ini sangat kontroversial. Gerakan yang dilakukan Derrida untuk memisahkan secara ketat dimensi puitis dan retoris antara penanda dan petanda atau antara naskah dengan makna jelas tidak mungkin dan banyak orang yang menentangnya. Makanya disebut sebagai kontroversial. Meski banyak filsuf Amerika yang tertarik pada strategi ini, mereka bahkan berpikir sejauh mana Jacques Derrida mengendalikan strategi ini. Tentu saja namanya mengendalikan ya harus secara sadar. Bukan pura-pura sadar atau tidak sadar. Apalagi mengigau. Namanya memisahkan secara puitis dan retoris antara naskah dengan maknanya tidak bisa dilakukan asal-asalan. Kalau asal-asalan namanya bukan memisahkan, apalagi tanpa sadar, ya namanya tidak sengaja. Apalagi dengan tujuan memisahkan secara ketat keduanya. Yang menurut Derrida tidak mungkin.
Apa yang dimaksud dengan aspek puitis? Apa yang dimaksud dengan aspek restoris? Tentu hal ini bagi kebanyakan kita merupakan satu hal yang abstrak. Tetapi memang itulah yang kita jumpai dalam dunia sastra dan filsafat. Diskursus atau wacana yang teoritis seringkali membuat kita harus memainkan logika, dan di situ ada alam pikiran dan alam metafisis, bawah sadar, yang oleh karenanya tampak betapa rumit kaitan antara naskah dengan makna-makna yang ada di dalamnya. Tidak seperti matematika memisahkan mana bilangan 1, mana bilangan 2, yang ditandai dengan jelas angka 1 dan jelas angka 2 punya tandanya sendiri. Nah, di sini jika perbatasan disiplin dan genre atau aliran, tulisannya genre, kita kenal biasanya merupakan konvensi dengan sejarah tertentu. Jadi biasanya kalau kaitannya dengan sejarah tertentu selalu dikaitkan dengan semacam keyakinan, kepercayaan, iman, pendapat, opini, konvensi antara orang-orang yang bersetuju dengan yang tidak. Di sini ada kemungkinan untuk merusaknya. Merusak perbatasan disiplin dan aliran atau genre. Nah, berarti menegaskan betapa rumitnya pembatasan antara naskah dengan maknanya. Ini sangat besar kemungkinan untuk merusak perbatasan antara disiplin dengan aliran satu dengan yang lain. Perbatasan-perbatasan yang sering dibuat oleh orang-orang, oleh konvensi, itu dapat dirusak. Dan yang kemudian yang dirusak sebenarnya adalah prinsip kerja. Prinsip kerja ini ternyata relatif rapuh. Jelas kerapuhannya, bukan? Karena ada prinsip tidak bisa sesuatu hadir dengan dirinya sendiri tanpa kehadiran yang lain. Tidak ada sesuatu yang hadir sendirian pada saat bersamaan tidak bisa dengan kehadiran yang lain. Dan tidak ada sesuatu hadir sendiri tanpa kehadiran yang lain dan tidak membutuhkan perantara antara keduanya. Sehingga di sini ada yang namanya prinsip kerja. Dan prinsip kerja tentang segala macam perbedaan itu dengan kerumitan semacam ini menjadi sangat rapuh. Jadi sebetulnya bukan prinsip yang sangat mendasar. Prinsip-prinsip dalam hukum-hukum yang ada itu ternyata lebih merupakan prinsip-prinsip kerja
yang mengaitkan satu dengan yang lain. Sehingga sering kita mendapati antara satu orang dengan yang lain selalu bersitegang mempertahankan pendapatnya dan alirannya, mendapatkan suatu kebenaran, yang mau menerima kebenaran orang lain itu begitu tidak mudah karena saling bersitegang untuk mempertahankan kebenaran sendiri. Ternyata akar permasalahannya adalah itu. Yang terjadi dalam kesitegangan itu bukanlah prinsip-prinsip yang mendasar, tetapi lebih oleh karena prinsip-prinsip kerja yang dibentuk sebagai suatu prinsip perbedaan oleh karena keyakinan yang bersifat subjektif daripada hakikat yang mendasar. Nah, inilah yang akhirnya memberi kesegaran baru pada dunia politik. Dan ternyata identitas yang diklaim satu kelompok dengan kelompok yang lain, dan satu kelompok menganggap dirinya adalah paling benar, sedangkan kelompok yang lain mempunyai sifat yang sama, itu lebih karena sebuah bentukan terhadapnya dan bukan hal yang paling dasar. Sebuah bentukan yang lebih merupakan persetujuan kolektif, persetujuan bersama, sehingga menjadi suatu keyakinan bersama atau konvensi dan bukan hakikat, bukan esensi, bukan hal yang mendasar. Oleh karena itu, tentang identitas yang merupakan konvensi, hasil bentukan itu tentu merupakan hal yang rapuh. Meskipun kita tahu tidak kurang penting. Artinya apa tidak kurang penting? Yaitu cukup penting. Cukup penting untuk diperhatikan dan dihadapi permasalahannya.